Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini saya coba untuk mengupas tuntas buku 4 mengenai pengembangan diri, publikasi ilmiah, dan karya inovatif. Nah, Bapak Ibu, sebelumnya jangan lupa ya untuk subscribe, klik lonceng, dan like-nya. Ya, baik Bapak Ibu, video ini merupakan bagian pertama. Untuk selanjutnya nanti Bapak Ibu bisa melihat di video-video selanjutnya. Nah, mungkin Bapak Ibu sering melihat tabel seperti ini ketika Bapak Ibu akan naik pangkat ya. Nah, tabel ini adalah tabel yang ada di buku 4 berdasarkan pasal 17 Permenekpan dan RB nomor 16 tahun 2019. Tabel ini adalah jumlah angka kredit minimal dari subunsur pengembangan diri dan unsur publikasi ilmiah dan atau karya inovatif. Nah, Bapak Ibu bisa melihat di sini. Bapak Ibu perhatikan dari jabatan ke jabatan. Jadi, jika Bapak Ibu adalah guru pertama golongan 3A akan ke golongan 3B, maka berapa angka kredit dari subunsur ini yang diperlukan atau dibutuhkan. Ini sudah cukup jelas ya Bapak Ibu. Nah, untuk golongan 3A ke 3B kita bisa melihat bahwa yang diminta itu adalah pengembangan diri saja 3 poin, sedangkan untuk subunsur publikasi ilmiah itu tidak diminta. Nah, kemudian untuk golongan 3B ke 3C ini pengembangan dirinya tetap 3 poin, sementara unsur publikasi ilmiah dan atau karya inovatif sudah diminta 4 poin atau 4 angka kredit. Dan begitu selanjutnya sampai ke golongan 4D menuju golongan 4E, maka sub pengembangan diri dan sub publikasi ilmiah dan atau karya inovatifnya semakin bertambah banyak, yaitu 5 poin atau 5 kredit dan 20 poin atau 20 angka kredit untuk sub unsur publikasi ilmiah dan atau karya inovatif. Nah, sekarang kita akan coba menjelaskan apa sih unsur pengembangan diri dan unsur publikasi ilmiah atau karya inovatif berdasarkan buku 4 ini. Ya, baik Bapak Ibu, kita lanjutkan ya. Nah, tadi kita membahas mengenai subunsur pengembangan diri, publikasi ilmiah, dan karya inovatif. Nah, dalam buku 4 ini dijelaskan bahwa untuk pengembangan diri yaitu kegiatan-kegiatan seperti mengikuti diklat fungsional, kemudian melaksanakan kegiatan kolektif guru. Nah, ini kita akan jelaskan selanjutnya ya Bapak Ibu. Nah, kemudian untuk publikasi ilmiah yaitu membuat karya tulis ilmiah dan mempublikasikannya yang berupa hasil penelitian, tinjauan ilmiah, buku, modul, dan sejenisnya. Ya, untuk karya inovatif yaitu menemukan teknologi tepat guna, menemukan atau menciptakan karya seni, membuat atau memodifikasi alat pelajaran, dan mengikuti pengembangan penyusunan standar, pedoman soal, dan sejenisnya. Nah, pendidikan dan pelatihan atau diklat fungsional adalah upaya meningkatkan kompetensi guru dan atau memantapkan wawasan, pengetahuan, sikap, nilai, dan keterampilan yang sesuai dengan profesi guru yang bermanfaat dalam melaksanakan tugas guru melalui lembaga yang memiliki izin penyelenggaraan dari instansi yang berwenang. Kegiatan diklat fungsional ini berupa kursus, pelatihan, serta penataran. Nah, Bapak Ibu, Guru dapat mengikuti kegiatan diklat fungsional ini
atas dasar penugasan baik dari kepala sekolah maupun atas kehendak sendiri setelah mendapat izin dari atasan langsung. Kemudian, durasi diklat fungsional ini minimal 30 jam. Ya, yang diselenggarakan oleh 1. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2. oleh pemerintah daerah pada lembaga diklat yang ditunjuk seperti P4TK, LPMP, LPPKS, Badan Diklat Daerah, lembaga diklat yang diselenggarakan oleh masyarakat termasuk perguruan tinggi. Untuk angka kredit diklat fungsional guru bisa Bapak Ibu lihat pada tabel berikut. Jadi, diklat yang dilaksanakan minimal 30 sampai 80 jam itu memiliki angka kredit 1. Nah, kemudian kalau 81 sampai dengan 180 jam itu memiliki angka kredit 2. Nah, Bapak Ibu, jika ini bisa Bapak Ibu lihat ya di tabel ini. Jadi jika lebih dari 960 jam itu angka kreditnya adalah 15. Nah, jumlah jam ini bisa Ibu lihat di sertifikat dan jadwal kegiatan yang Bapak Ibu ikuti ya. Kegiatan kolektif guru. Kegiatan ini adalah pertemuan ilmiah atau mengikuti kegiatan bersama yang dilakukan oleh guru baik di sekolah maupun di luar sekolah, seperti KKG, MGMP, KKS, MKKS, asosiasi profesi guru lainnya. Kegiatan kolektif guru meliputi 1. Mengikuti lokakarya atau kegiatan di kelompok atau musyawarah kerja guru. Yang kedua, mengikuti in-house training yang kurang dari 30 jam di sekolah untuk penyusunan perangkat kurikulum dan atau kegiatan pembelajaran berbasis TIK, penilaian, pengembangan media, dan atau kegiatan lainnya. Yang ketiga, sebagai pembahas atau peserta dalam seminar, kolosium, diskusi panel, atau bentuk pertemuan ilmiah lainnya. Yang keempat, mengikuti kegiatan kolektif lainnya yang sesuai dengan tugas dan kewajiban guru terkait dengan pengembangan keprofesiannya. Nah, Bapak Ibu, kegiatan wajib setiap guru pada setiap jenjang jabatan sebagaimana sudah diatur dalam rambu-rambu penyelenggaraan KKG atau MGMP. Jadi, dalam 1 tahun itu, guru diwajibkan mengikuti kegiatan KKG atau MGMP paling sedikit 12 kali pertemuan untuk membahas paket topik pertemuan dalam peningkatan kompetensi guru yang telah disepakati dalam program kegiatan MGMP. Jadi, dalam 1 tahun itu, ada paket kegiatan. Jadi, setiap satu paket kegiatan itu paling sedikit 3 kali pertemuan. Satu pertemuannya minimal 3 jam. Setiap jamnya itu masing-masing adalah 60 menit. Nah, Bapak Ibu, yang dimaksud dengan paket kegiatan guru di KKG atau MGMP ini seperti ini. Misalnya dalam program KKG atau MGMP ada banyak program kegiatan yang sudah dipaket. Yang pertama, paket pengembangan silabus, RPP, bahan ajar. Itu perlu minimum 3 kali pertemuan. Itu angka kreditnya adalah 0,15. Kemudian paket yang kedua adalah pengembangan instrumen penilaian. Ini juga harus 3 kali pertemuan. Nilai angka kreditnya 0,15. Nah, kemudian yang ketiga, paket pengembangan model-model pembelajaran juga sama 3 kali pertemuan. Nilainya sama juga 0,15. Ya, jadi Bapak Ibu, untuk kegiatan KKG ini itu maksimalnya dalam 1 tahun itu adalah 4 paket kegiatan, artinya 4 kali 3, jadi 12 pertemuan itu. Jadi Bapak Ibu dalam angka kredit itu bisa mengalihkan 4 kali 0,15.
Nah, ini adalah tabel angka kredit untuk kegiatan kolektif guru. Nah, untuk lokakarya yang tadi disebutkan itu angka kreditnya 0,15. Kemudian jika Bapak Ibu diminta sebagai pembahas atau pemakalah dalam kegiatan ilmiah, itu nilainya 0,2. Dan kalau sebagai peserta nilainya 0,1. Kemudian ada kegiatan kolektif lainnya yang sesuai dengan tugas dan kewajiban guru, termasuk in-house training yang kurang dari 30 jam juga ini nilainya 0,1. Nah, sebagai bukti keikutsertaan, Bapak Ibu harus menyertakan bukti fisik berupa fotokopi surat tugas dari kepala sekolah atau instansi yang terkait instansi yang meminta Bapak Ibu, kemudian fotokopi sertifikat, kemudian laporan hasil pelatihan yang dibuat oleh guru yang bersangkutan. Nah, Bapak Ibu, dalam buku 4 juga dijelaskan bahwa kegiatan pengembangan diri ini bisa menggunakan moda tatap muka, kombinasi, atau juga dalam jaringan. Jadi Bapak Ibu yang ketika COVID ini mengikuti kegiatan seminar atau pelatihan secara virtual itu bisa ya Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, demikian tadi kupas tuntas buku 4 bagian pertama. Silakan Bapak Ibu untuk menyimak kembali video kupas tuntas buku 4 bagian yang kedua. Mohon maaf atas segala kesalahan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.